Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini jumpa lagi dengan saya Ibu Anugrah dan kita akan membahas tentang panduan siswa belajar dari rumah versi Canva. Belajar dari rumah merupakan tantangan baru di era pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya guru, tapi orang tua dan siswa juga dituntut untuk berpikir kreatif, imajinatif, dan produktif sehingga belajar dari rumah juga menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Bisa kamu lakukan atur ruang belajar. Untuk bisa belajar dengan nyaman, kamu memerlukan ruang khusus untuk belajar. Kamu bisa mencari suatu tempat di dalam rumahmu yang mana tempat tersebut kamu rasa cukup nyaman untuk kamu bisa belajar dengan optimal. Sebisa mungkin hindari tempat tidur sebagai ruang atau tempat untuk belajar. Dan jika memungkinkan, pilihlah tempat ruang belajar yang jauh dari televisi atau gangguan lain. Tips yang kedua, gunakan catatan. Catatan menentukan prestasi. Iya, ini adalah jargon yang dulu sering saya pakai ketika masih sekolah. Karenanya, saya selalu mementingkan catatan terhadap materi apa yang sedang dan telah saya pelajari. Kamu juga bisa melakukan catatan terhadap hal-hal penting yang kamu peroleh, misalnya melalui Zoom pembelajaran, webinar, atau sekedar membaca materi pelajaran. Tips yang ketiga yaitu rencanakan aktivitas harianmu. Gagal merencanakan sama artinya sedang merencanakan kegagalan. Karenanya, kamu harus mempersiapkan dirimu untuk melakukan hal-hal positif selama 1 hari penuh. Jika kamu sudah dibuatkan jadwal kegiatan oleh pihak sekolah, kamu bisa berlatih untuk mematuhi jadwal tersebut. Tips yang keempat, tips ini untuk belajar dari rumah adalah dengan menyingkirkan atau mengurangi gangguan yang mungkin timbul. Kamu bisa memanfaatkan imajinasimu. Cobalah membayangkan bahwa kamu sedang berada di sekolah bersama dengan teman-teman sekelasmu. Dengarkan suara gurumu yang sedang memberikan penjelasan kepadamu. Rasakan asiknya belajar bersama-sama dengan teman-temanmu. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi produktivitas. Berikutnya, ubah suasana. Tidak dapat dipungkiri bahwa belajar dari rumah adalah tantangan terbesar tersendiri untuk kalian, mulai dari kondisi mood yang labil hingga ada saja gangguan yang mungkin terjadi. Karenanya, meskipun kamu telah membuat jadwal harian, kamu tetap bisa menyesuaikan kegiatanmu sesuai situasi dan kondisi. Bersikap luas dalam belajar. Jika kamu mengalami kesulitan untuk fokus pada suatu materi yang sedang kamu pelajari, kamu bisa beristirahat sejenak selama 5 menit. Kemudian mengulangi materi tersebut. Berbaik hatilah dengan pikiranmu. Jika memang kamu perlu istirahat, istirahatlah. Tapi ingat, capaian tugasmu harus tetap kamu lakukan untuk melatih dirimu menjadi orang yang hebat di masa depan. Berikutnya, sesuai dengan Quran Surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ketika segala sesuatunya menjadi tidak mudah, janganlah kamu hanya memaksa. Tanyakan kepada orang tuamu. Jika mereka tidak mampu membantumu, kamu juga bisa menghubungi gurumu. Ceritakan kesulitanmu kepadanya. Kamu juga bisa meminta bantuan dari teman sekelasmu. Gunakan grup media sosial yang sudah ada. Tips berikutnya, tulislah progresmu. Di depan, Ibu telah singgung sedikit mengenai aplikasi produktivitas. Nah, kamu bisa menggunakannya untuk melacak sejauh mana kemajuanmu selama hari ini. Atau jika kamu tidak menggunakan aplikasi, kamu juga bisa membuat checklist hal apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu kuasai. Kamu juga bisa menulis checklist tentang hal apa saja yang akan kamu tanyakan kepada gurumu mengenai pelajaran yang sudah kamu pelajari. Nah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situasi saat ini yang mengharuskan kita belajar dari rumah. Meskipun belajar dari rumah merupakan suatu hal yang tidak mudah, tapi pasti bisa dilalui asalkan ada niat dan kemauan. Pembelajaran jarak jauh bisa membantumu memperkuat keterampilan seumur hidup seperti manajemen waktu dan energi.